berarti kabarnya baik-baik saja ya. Oke, ketua kelas step dulu aku sudah hadir semua. Hadir semua. Hadir ya, oke bagus. Memang hadir itu harus mesti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita sudah berada di sini, maka patut kita syukuri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh terima kasih ya. Pernah dengar kata prosedur? Pernah, di mana? Di mana kamu dengar kata prosedur? Waktu kapan? Waktu SD kah atau waktu SMP? SMP. Ada dulu ya waktu SMP ya. Hari ini pun kita akan masih belajar tentang teks prosedur. Lalu kalau ditanya kenapa kok dulu waktu SMP juga belajar teks prosedur, sekarang juga belajar lagi? Ada bedanya. Kalau dulu waktu kalian masih SMP, teks prosedur yang kalian pelajari itu adalah yang bersifat sederhana, masih sederhana. Sekarang ketika kalian SMA, kita pelajari lagi yang lebih kompleks, sifatnya lebih kompleks atau lebih lengkap. Kalau kalian misalkan membeli mie instan, maka di situ ada aturan pakainya, kan caranya rebus dulu, kemudian masukkan bumbu dan seterusnya. Atau kalian misalkan membeli obat, itu juga ada aturan pakainya, cara-caranya. Atau ketika kalian membaca majalah, cara menemukan teman yang baik, pacar yang baik, juga ada kiat-kiatnya. Itu semua nanti kita sebut dengan teks prosedur. Ya. Nah, sebelum kita belajar teks prosedur, harus tahu dulu kita apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dapat kemarin tujuannya kita belajar ini apa? Ya, sudah bisa dilihat aku. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, siapa yang bisa baca? Ayo silakan aku. Apa yang pertama? Mampu mengidentifikasi informasi berupa pernyataan dan melakukan tanggapan dalam teks prosedur. Iya, bagus. Yang kedua, nah ini silakan. Mampu menentukan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Iya, nanti yang ketiga siapa bisa? Oke, silakan. Mampu menemukan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, yang keempat. Oke, silakan. Mampu menganalisis informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Iya, yang kelima, ayo yang satu sudah tadi udah gini. Silakan, kasih. Mampu menentukan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Iya, itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita nonton video berikut ini dulu, kemudian kalian simak, kalian amati kira-kira apa isi dari video ini ya. Dari video yang baru kamu lihat, yang baru kamu amati, ada pertanyaan? Tahu ya? Cara menyalakan dan menghidupkan komputer. Mana yang termasuk pernyataan umum? Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memajukan peran manusia sendiri. Komputer kita harus mengikuti setiap prosedur. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan Pernyataan umumnya berupa komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer yang benar. Kan merupakan kata truk. Satu, buka penutup layar monitor. Dua, pastikan saluran memindahkan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Tiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Empat, tunggu kelompok dekat. 1, 2, 3, 1 kelompok. 1, 2, 3, 1 kelompok. Kamu gabung kemari, kamu gabung ke sini. Ayo, gitu ya. Jadi yang pertama, kalian tentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari kiat wawancara kerja. Kemudian yang kedua, memang kalian sudah tahu apa itu teks prosedur, tapi coba dijelaskan, dituliskan kembali. Teks prosedur itu apa, kemudian strukturnya apa saja. Teman bicara. Nomor 2 dulu, nomor 2. Selamat pagi teman-teman. Mari. Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kiat berwawancara kerja. Saya membicarakan tentang
kiat wawancara bekerja. Pertama, bagi perusahaan wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi cara pegawai secara lebih mendalam. Melihat saudara dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Langkah-langkah. 1. Usahakan kita tidak bicara terlalu cepat atau lambat atau suara enggak jelas agar jelas terdengar. 2. Harus tampil percaya diri. 3. Jawaban yang disampaikan harus relevan dengan pertanyaan. Penegasan ulang dengan bersama paham dan unjuk diri yang lebih baik saat wawancara. Dalam teks prosedur adalah suatu teks yang menyajikan hal-hal kegiatan untuk menjelaskan suatu aktivitas. Struktur prosedur yaitu 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah atau petunjuk, 3. Penjelasan ulang atau penutup. Sekian, terima kasih. Sekianlah hasil diskusi kami pada saat ini. Kami persilakan kepada teman-teman kami yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat. Apakah arti teks prosedur? Apakah arti struktur teks prosedur? Dari kelompok 2 sebagai penanya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, apa pengertian teks prosedur? 1. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang menyajikan fakta kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Pengertian dan langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul kiat wawancara kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Ya. Apakah jawaban yang dinilai yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ayo, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kiat berwawancara kerja. Pernyataan umum dari kiat berwawancara kerja adalah wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat usaha. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dan calon. Langkah-langkah dalam kiat berwawancara kerja. 1. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara. Kita harus berbicara dengan jelas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Juga suaranya yang jelas. 2. Harus mampu perhatikan apa yang pewawancara sampai agar dapat memberikan jawaban yang terpatutkan yang antusias secara verbal. Baik kawan-kawan, kami telah selesai membacakan hasil presentasi kami. Bagi kawan-kawan kami yang ingin bertanya silakan. Bapak ada penegasan ulang. Apa tujuan dari teks prosedur? Gagasan ulang adalah rumusan kembali secara singkat. Tujuan teks prosedur adalah mampu mengungkapkan pernyataan dan tahap-tahapan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita simpulkan dulu. Apa itu teks prosedur? Suatu teks yang menyajikan fakta kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Iya, jadi kita simpulkan yang kedua. Bagaimana struktur teks prosedur itu? Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, dan penegasan ulang atau penutup. Iya, jadi dia dimulai dari tujuan. Tujuan itu itulah yang kita sebut dia dengan
Ya penegasan kembali, ditegaskan kembali. Biasanya itu ada di bagian kesimpulan atau penutup. Setelah langkah-langkah lalu disimpulkan di bagian penutup dia. Itulah penegasan ulang, ditegaskan kembali ya. Oke. Lalu ada lagi tadi pertanyaan apa? Apa tujuan dari teks prosedur? Apa tujuannya? Mendapatkan umum dan tahapan. Iya, atau kita sebut dengan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah ini dia di sini dia. Kayak itu ya, nak, pernyataan umum dari tiap wawancara kerja apa tadi pernyataan umum dari teks tiap wawancara kerja merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi secara lebih mendalam melihat kepekanan dalam proses menempatkan kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara itu menjadi ajang tanya jawab antara wawancara dengan calon. Iya, boleh. Langkah-langkahnya tadi apa saja? Yang pertama, Agar mudah dipahami oleh mitra bicara dengan jelas, tidak terlalu berbicara dengan jelas. Lagi, Harus tampil percaya diri. Lagi, jawaban yang disampaikan harus relevan dengan pertanyaan. iya, jawaban yang disampaikan relevan dengan pertanyaan. Lagi, Atur juga suara agar jelas terdengar. atur suara agar jelas terdengar. Dengan kata lain, inilah dia. Pernyataan umumnya adalah, coba baca. Siapa yang bisa baca ini? Oke, silakan. Depannya. Pernyataan umum. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara lebih mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antar wawancara dengan calon. Iya. Tahapan-tahapannya, siapa yang bisa baca? Tahapan-tahapan tiap wawancara. Melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. 2. Ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. 3. Terima dengan baik yang disampaikan wawancara. 4. Sikap tubuh harus tegak. 5. Jadilah diri sendiri. 6. Hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Iya, jadi itulah dia. Ya, itulah dia kesimpulan kita hari ini. Mulai dari apa itu teks prosedur, kemudian strukturnya, lagi masalah pernyataan umum dan langkah-langkah dari teks prosedur yang akan baca di bukumu halaman 13 yang berjudul tiap wawancara kerja. Itulah dia semua yang sudah ditampilkan tadi dalam bentuk PowerPoint. Sebenarnya semuanya di sini, tapi harus kalian cari terlebih dahulu gitu ya. Oke, baik. Jadi selesailah pertemuan kita ini. Sebelum selesai, saya mau bertanya dulu bagaimana perasaannya belajar hari ini? Belajar pada dahulu. Senang, senangnya. Kelompok ini merasa senang. Gimana? Coba bilang aja gimana? Lebih banyak pengetahuan. Jadi lebih banyak pengetahuannya tentang teks prosedur. Ini tadi senang ya, udah senang kali ya. Kelompok yang ini gimana nih perasaannya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ini. Gimana perasaannya belajar teks prosedur hari ini? Gimana senang? Jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini. Ibu juga senang bisa bertemu dengan kalian pada saat ini pertama kali kita bertemu dalam tatap muka. Sebelumnya kita hanya tatap-tatapan aja di maya-maya ya kan. Nah jadi tetaplah belajar meskipun tidak ada pertemuan seperti ini karena harus terus belajar supaya otak ini terus berfungsi dengan baik, tidak tidur dia ya kan. Kemudian materi berikutnya tugas minggu depan coba kalian pelajari nanti di bukumu tentang struktur kebahasaan teks prosedur. Jadi kita masih belajar teks prosedur namun dari segi kebahasaannya. Nah, ibu lihat tadi secara umum memang kelompok sudah mulai aktif ya. Yang merasa belum aktif, pertemuan berikutnya diaktifkan lagi. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena itu merasa kita sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Kalian sudah berusaha memberikan yang terbaik. Nah, ibu mengucapkan terima kasih atas usaha memberikan yang terbaik. Baik, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini wajib juga kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menyertai kita dalam kegiatan ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Doa kali ini Mari kita bersatu dalam berdoa. doa selesai. Hari ini ibu akhiri, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.